Shalom. Gembala dan pekerja pelayan majelis diaken dan jemaat yang hadir pada hari ini dan berbahagia. Sementara saya akan membacakan SK dari Badan Pekerja Daerah GBI DKI Jakarta tentang pengangkatan Pendeta Yohanes Nawai sebagai Gembala Jemaat GBI Jalan Hibrida Timur atau GBI Masaron. SK ini dibuat tertanggal 10 Februari sesuai dengan kebutuhan saat itu, dan secara organisasi harus dilakukan secara formal seperti hari ini di hadapan seluruh diaken, penatua, dan jemaat. Karena setelah pembacaan SK ini, nanti Pak Yohanes Nawai dan istri sebagai Bapak dan Ibu Gembala menggantikan almarhum Pak Yakob Nawai akan didoakan oleh Ketua BPD. Nanti mereka naik ke depan dan beberapa pengurus BPD yang hadir, ada Ketua Perwil, ada Wakil Ketua BPD, ada Sekretaris 1 Pak Agus. Ya, setelah nanti Gembala didoakan, kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Tadi di awal ibadah kita sudah baca pengakuan iman rasuli, tetapi secara organisasi setiap pengangkatan gembala atau pengabdian gereja wajib membacakan pengakuan iman GBI. Baik, itu prolog dari saya sebelum saya bacakan SK ini. Sekarang saya akan bacakan SK ini. Surat Keputusan Badan Pekerja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Gereja Indonesia nomor 016/S/16 Romawi /SK BPD 001/2 Mei 2001 tentang penetapan Pendeta Yohanes Nawai MTH sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Jalan Hibrida Timur, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara. Badan Pekerja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Gereja Indonesia menimbang A. Bahwa suatu organisasi akan berkembang dengan baik apabila di dalam organisasi tersebut terdapat seorang pemimpin yang memimpin organisasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. B. Bahwa dalam organisasi Gereja Bethel Indonesia terdapat beberapa pemimpin. Di antaranya adalah Gembala Jemaat Lokal yang bertugas memimpin jemaat lokal dalam rangka memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. C. Bahwa setelah melalui suatu penilaian BPD GBI DKI Jakarta dalam suatu kurun waktu tertentu, maka Pendeta Yohanes Nawai MTH dinilai layak untuk ditetapkan sebagai Gembala Jemaat Lokal. D. Bahwa penetapan Gembala Jemaat Lokal pada Gereja Bethel Indonesia Jalan Hibrida Timur, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara perlu dituangkan dalam keputusan. Memperhatikan A. Surat tertanggal 9 Februari 2021 nomor 010/Sekretaris GBI MS-2/2021 perihal permohonan penetapan Gembala Jemaat Lokal Gereja Indonesia Jalan Hibrida Timur, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara menggantikan Pendeta Dr. Yakob Nawai MA yang meninggal pada tanggal 2 Februari 2021. B. Hasil penelitian dan peninjauan langsung tim Badan Pekerja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Gereja Indonesia yang dituangkan dalam surat. C. Hasil pertemuan antara Badan Pekerja Daerah DKI Jakarta Gereja Bethel Indonesia bersama Perwil Jakarta Utara yang dituangkan dalam berita acara pertemuan. Mengingat 1. Pasal 8 dan Pasal 9 ayat 7 Tata Dasar Gereja Bethel Indonesia. 2. Pasal 1 ayat 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 77 ayat 6 Tata Gereja Bethel Indonesia. Memutuskan menetapkan Pendeta Yohanes Nawai MTH sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Indonesia di Jalan Hibrida Timur, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara. Kedua,
memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata gereja Bethel Indonesia. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, akan diperbaiki atau sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta 10 Februari 2021, Badan Pekerja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Gereja Indonesia, Ketua Pendeta Ki Cahyadi MTH, Sekretaris Pendeta Maringan Tambubolon SPD. Dengan dibacakannya SK Gembala ini, maka secara organisasi dan tentu juga kejemaatan bahwa Pendeta Yohanes Nowai adalah gembala yang resmi di gereja ini. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mengundang dengan hormat Pendeta Yohanes Nowai dan istri boleh maju ke depan, dan seluruh staf BPD dan perwil yang ada boleh naik ke depan, dan saya mengundang Ibu Gembala Senior Ibu Yakob juga turut mendoakan Pak Yohanes dan istri. Saya jemput jemaat semua bangkit berdiri. Naikkan pujian Aku Berserah, Aku Berserah. Aku berserah. Ketua BPD DKI Jakarta akan mimpin kita dalam doa ini. Pada Yesus Juru Selamat aku Mari Bapak Ibu nyanyikan lagu ini, kita arahkan tangan kita kepada Pak Yohanes. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Saya minta Tante Rina tumpahkan kita tumpahkan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami. Kami menyerahkan Tuhan Pendeta Yohanes Nowai bersama istri yang Tuhan telah tetapkan dia hari ini menjadi gembala sidang di GB Mawar Saron. Roh Kudus, mohon karunia ilahi Tuhan tambahkan kepadanya. Dalam nama Yesus, pengurapan yang baru Tuhan terus berikan, baik kepada Pendeta Yohanes maupun kepada istri. Engkau urapi, Engkau pakai dia terus jadi alat namamu, dan hikmat Allah terus Tuhan berikan kepadanya, agar dia dapat memimpin Gemason terus, bahkan terus berkembang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba juga berdoa buat Tante Rina, Tuhan berkati, Tuhan topang selalu, Tuhan tambahkan kesehatannya. Kami juga berdoa buat seluruh diaken dan penatua. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Urapi pakai mereka Tuhan, untuk sehati menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga banyak jiwa terus dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ketua BPD Pendeta Ki Cahyadi akan menyerahkan SK ini kepada Pendeta Yohanes Nowai. Tolong didokumentasikan. Ya. Baik. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, sebentar Pendeta Agus Irawan, Sekretaris 1 BPD GBI DKI Jakarta akan memimpin kita dalam pembacaan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pendeta Agus Irawan untuk membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia.
Sesuai dengan tata gereja, Gereja Betel Indonesia bab 13 pasal 97 ayat yang ketiga, di mana setiap acara khusus seperti pertabisan gereja, pertabisan gembala dan hari-hari besar gereja, maka kita wajib membacakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Supaya kita terus diingatkan bahwa GBI punya pengajaran dasar yang tidak boleh dilanggar, sehingga kalau ada orang berkhotbah atau para pelayan Tuhan yang berkhotbah tidak sesuai dengan pengakuan Gereja Betel Indonesia, maka nanti tugasnya Pak Yohanes atau Tante Rina yang jewer dia ya. Haleluya. Oleh sebab itu kita bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Ada di layar. Kita akan baca bersama-sama dengan perlahan-lahan. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya, Gembala Jemaat yang baru dilantik akan menyampaikan persembahan sulungnya kepada BPD DKI Jakarta yang akan diterima oleh Pendeta Kiki Cahyadi sebagai Ketua BPD. Di atas saja. Selanjutnya Ketua BPD akan memasang pin logo BI.
pulun-pulun Pak Jas baru itu Pak. Tegang. Iya. Boleh diperhatikan bersama, foto bersama berdua. Iya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Perwil Jakarta Utara, Bapak Pendeta Michael Halim akan menyampaikan sambutan pada siang hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, di hari yang luar biasa ini saya selaku Ketua Perwil Jakarta Utara dari DPD DKI pertama ucapkan selamat kepada Bapak Yohanes dan Ibu menjadi gembala di gereja yang luar biasa ini GBI Mawar Saron. Kemudian saya juga ucapkan selamat ulang tahun untuk gereja GBI Mawar Saron yang ke-43 ya. Betul yang 43, kiranya Tuhan pakai gereja ini menjadi tempat yang luar biasa dan banyak jiwa dimenangkan tempat ini. Dan tadi pada waktu saya disuruh untuk kata sambutan, saya teringat ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Dan saya percaya di bawah pimpinan Bapak Pendeta Yohanes Nahua ini, karisma dari ayahnya juga akan luar biasa turun ke hambamu ini Tuhan. Hikmat, akal budi, marifat dari Tuhan Yesus turun untuk hambamu ini Tuhan. Dan mungkin double portion untuk memimpin gereja yang luar biasa ini ya. Dan saya percaya akan didukung oleh seluruh panatua, pengerja, diaken untuk sesuai dengan amanat agung tadi Tuhan. Pak Kiki sudah sampaikan juga ya. Jadi biarlah saya berdoa terus untuk gereja ini menjadi gereja yang luar biasa, dahsyat, dan banyak jiwa dimenangkan. Dan sebagai info saja, kita dari Perwil Jakarta Utara setiap bulan selalu ada pertemuan gembala. Tapi untuk saat ini pada masa pandemik ini kita melalui Zoom ya untuk teman. Dan saya berharap dalam kesibukannya Pak Yohanes dapat hadir atau dapat bertemu dalam pertemuan gembala setiap bulan ya, dan bisa mendukung acara di Perwil Jakarta Utara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat sambutannya dari Bapak Perwil Jakarta Utara, Bapak Pendeta Michael Halim. Selanjutnya sebelum kita akhiri ibadah kita pada ibadah ucapan syukur kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Yohanes Nahua MA. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom Bapak Ibu yang hadir di Dom Mawar Saron maupun juga yang mengikuti dalam live streaming. Izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak-Bapak terhormat, khususnya dari pengurus Badan Pekerja Daerah DKI Jakarta, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH. Om Kiki, terima kasih, walaupun saya sudah menjadi gembala, tetap saya akan memanggil Om Kiki adalah Om Kiki. Tapi kalau rapat ya tentu manggilnya Pak Kiki. Jadi kalau saya tetap panggil Om, nanti Imlek saya dapat angpau dari beliau begitu. Kemudian terima kasih juga untuk jajaran BPD GBDKI yang hadir pada hari ini. Untuk bapak-bapak semuanya terima kasih. Kemudian juga untuk Pak Michael Halim, terima kasih dari Perwil Jakarta Utara. Terima kasih Pak Halim dan Ibu. Terima kasih juga untuk pengurus tentunya BPH Gereja Bethel Indonesia. BPH itu adalah Badan Pekerja Harian di tingkat sinode. Saya pikir Bapak Ibu Saudari Jemaat GB Mawar Saron sudah tidak asing dengan istilah ini karena almarhum Pak Yakob dulu seringkali juga menceritakan sedikit tentang organisasi GBI itu di dalam khotbah-khotbah mingguannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang mengirimkan papan bunga yang sudah ada di kompleks gereja, saya ucapkan terima kasih. Kemudian berikutnya yang keempat, terima kasih untuk Bapak-Bapak Penatua Diaken yang hari ini menyempatkan diri untuk hadir. Dan juga masih ada beberapa lain yang ada di luar kota dan ada yang di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak Penatua dan Diaken. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu pelayan gereja,
baik mulai dari pelayan maupun sampai kepada pejabat, PDP, PDM, sampai kepada PDT. Saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu pelayan dan pejabat yang sempat hadir di Doma Warsaron pun saya ucapkan terima kasih. Dan juga masih banyak Bapak Ibu yang memang tidak hadir dengan berbagai macam kegiatan. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu pelayan, pejabat gereja kita semuanya. Terima kasih juga untuk semua sukarelawan yang membantu dalam ibadah hari ini. Mungkin saya jelaskan sedikit Bapak Ibu, untuk mengadakan ibadah pada hari ini adalah hal yang tidak mudah bagi saya secara pribadi. Karena hari ini bukan saja ulang tahun dari gereja kita yang ke-43, tetapi juga adalah ulang tahun dari almarhum Pendeta Yakob Nahuai. Jadi memang awal mulanya dulu ketika Pak Yakob meninggal, saya dan Ibu Rina dan istri, kami bertiga berdiskusi kapan kira-kira waktu yang terbaik yang akan kita adakan pelantikan atau pentabisan saya menjadi Gembala Jemaat GBI Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang. Awalnya kami berencana maunya di tanggal 25, karena memang tanggal 25 itu adalah ulang tahun Pak Yakob. Harusnya Pak Yakob hari ini ulang tahun ke-74. Kemudian juga kami seragamkan semua dengan seizin Pak Yakob dulu untuk ulang tahun gereja digabungkan dengan ulang tahun beliau. Karena beliau waktu itu pulang dari Korea sesudah diutus oleh, saya memanggilnya Opa Ho atau Om Ho, biasanya Bapak Pendeta Dr. H.L. Senduk, pendiri GBI. Dulu dikirim ke Korea dan selesai pendidikan S2 itu mendapat gelar Master of Arts dalam Church Growth, dalam pertumbuhan gereja. Jadi Pak Yakob pulang pada tahun 1978, kemudian diserahkan penggembalaan gereja di Jalan Kuitang. Dan itu pada bulan Februari tahun 1978. Memang tanggalnya Pak Yakob tidak ingat tanggalnya, tetapi waktu itu sempat saya membuka kalender dari handphone sampai mundur ke tahun 1978. Kalau tidak salah seingat saya 25 Februari itu tepat di hari Minggu ternyata, tahun 78. Jadi akhirnya saya bilang ke Pak Yakob, saya bilang, Pi, bagaimana ulang tahun gereja, tanggalnya disamakan saja dengan ulang tahun Papi, karena memang 25 Februari 1978 itu hari Minggu. Jadi ya pasti Papi sedang berkhotbah begitu. Jadi oh ya boleh, nyong, begitu. Nah akhirnya kita seragamkan saja. Kemudian kita juga seragamkan banyak ulang tahun komisi yang ada di gereja kita, mulai dari komisi anak, komisi remaja, pemuda, dewasa muda. Kita seragamkan semua menjadi tanggal 25 Februari, gitu. Jadi lumayan irit Bapak Ibu untuk beli kuenya begitu. Jadi kuenya tinggal ditumpuk berapa tumpuk, udah semua dari umum, remaja, pemuda, anak dan sebagainya. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dali Sutanto. Pak Dali adalah presiden dari Full Gospel Businessman Fellowship Internasional untuk Indonesia. Jadi terima kasih Pak Dali dan Ibu Wawa, terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga semampu saya melihat dari atas ini, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga Bapak Ibu semua yang mengikuti secara live streaming. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Khususnya juga kepada jemaat GBI Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang yang sekali lagi saya dan kami semua minta maaf Bapak Ibu jemaat memang dihimbau untuk tidak datang ke kompleks ini karena alasan pandemi COVID-19 ini. Tapi saya percaya dan Bapak Ibu semua di ruangan ini percaya, Bapak Ibu jemaat tetap setia mendukung gereja kita ini. Kita perjuangkan terus supaya visi Tuhan yang Tuhan titipkan kepada almarhum Pak Yakob dapat kita perjuangkan sampai di sekarang ini. Sampai kepada Tuhan Yesus nanti datang kembali. Saya akan tutup dengan satu kisah berbicara tentang Pak Yakob. Jadi Pak Yakob itu memberikan kesan yang sungguh luar biasa kepada saya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang anak rohani. Artinya saya mendapatkan sebuah keberuntungan. Saya pikir di antara semua orang di dunia ini saya yang paling beruntung kalau dari kacamata saya. Kenapa? Karena saya ini menjadi satu-satunya anak laki-laki di dalam keluarga. Dengan kata lain saya menjadi anak rohani, anak jasmani, kemudian juga menjadi anak rohani. Makanya ketika saya sekolah Alkitab dulu, nih Om Kiki dan bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu, waktu itu saya baru kuliah S1 di seminari, masih semester pertama, saya langsung bilang kepada ayah saya dulu, saya berkata begini, Pi, kalau di Alkitab ada yang namanya karunia double portion, karunia double, tapi jangan kasih siapa-siapa karunia itu.
Walaupun kita tidak percaya dengan namanya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, semua orang pasti akan mendapatkan double portion, triple portion, dan apapun istilahnya. Tetapi saya tetap katakan, kalau memang boleh, ketika nanti ada seorang pendeta atau siapapun yang datang ke Papi, kemudian minta ditumpangkan tangan begitu, dan berkata, Pak Yakob, saya minta rohnya double, rohnya ganda begitu. Saya bilang, tolong Papi jangan kasih, begitu saya katakan. Saya bilang itu hak saya. Saya bilang itu hak saya sebagai anak jasmani dan juga anak rohani. Walaupun sesungguhnya saya tidak terlalu percaya, karena itu kan konsep di perjanjian lama menurut pengertian saya. Di perjanjian baru kan Tuhan berkata kepada kita semua tanpa pilih kasih, Tuhan memberikan roh kudusnya kepada kita semua, sebetulnya sama saja. Tapi ya dalam hal urusan kepemimpinan, saya berkata biarlah roh itu Papi serahkan kepada saya. Jangan Papi serahkan kepada yang lain. Dan Bapak Ibu mungkin sudah tahu, beberapa 3 minggu yang lalu kira-kira, saya juga sampaikan, saya bersyukur bagaimana saya menjadi orang juga bersama dengan mama saya, Ibu Rina, dan istri saya. Kami betul-betul melihat detik-detik terakhir, bahkan sampai Pak Yakob itu sudah meninggalkan dunia ini. Jadi betul-betul terjadi di rumah saya, betul-betul terjadi di samping saya, dan saya merasakan itu di lain pihak adalah kesedihan, tetapi di lain pihak itu adalah sebuah berkat yang luar biasa. Jadi saya bisa melihat ayah saya meninggalkan tubuhnya dan kembali ke surga. Jadi saya melihat langsung bahwa Alkitab itu tidak berbohong. Alkitab itu betul-betul terjadi. Di mana Ibrani mengatakan satu hari kelak orang akan mati, kemudian akan dihakimi. Maka itu saya betul-betul melihat kejadian ini dan saya berkata, terima kasih Tuhan, ini adalah berkat yang luar biasa. Bahkan mungkin saya buka sedikit rahasia keluarga kami sempat mendokumentasikan roh Pak Yakob itu keluar dari tubuhnya, tentu tidak kelihatan dengan mata jasmani, tetapi kami sempat merekam dengan kamera handphone. Jadi dengan kata lain, saya menceritakan ini semua dengan tujuan bahwa Bapak Ibu, Pak Yakob itu meninggalkan kita semua dengan sangat tenang sekali. Jadi kita relakan saja Pak Yakob, beliau sudah tenang di sorga. Jujur saya setiap hari ketika membaca firman Tuhan, saya tidak bisa menahan air mata saya untuk jatuh. Pasti akan jatuh. Saya setiap hari Minggu atau malam Minggu mempersiapkan khotbah untuk di ibadah Minggu kita ini. Jujur Bapak Ibu, saya itu sampai menangis sampai minimal 2 jam. Perlu konsentrasi 2 jam sampai saya harus bisa siapkan firman Tuhan untuk ibadah Minggu besok. Perlu 2 jam. Kenapa? Nangis terus, nangis dulu. Sampai saya nyembah Tuhan, saya nggak bisa main musik, jadi saya nyembah Tuhannya itu nyetel lagu rohani, begitu. Kadang dari YouTube, kadang dari musik player yang ada di laptop saya. Jadi saya udah play lagu itu, saya nyembah dulu. Singkat ceritanya memang tidak mudah sebagai seorang anak kehilangan ayahnya. Hari ini pun juga bukan hari yang mudah sebetulnya bagi saya untuk bisa meneruskan tugas pelayanan ini. Bapak Ibu, Pak Yakob itu sudah juga sampaikan kepada Bapak-Bapak Penatua Diaken, sebetulnya merencanakan hari ini terjadinya itu di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Jadi tanggalnya cantik, Pak Yakob sudah merencanakan begitu. Jadi Pak Yakob dulu berkata kepada saya dan kepada Bapak-Bapak Penatua Diaken, nanti saya akan resign dari tugas saya sebagai gembala dan menyerahkan kepada Yohanes pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain, boleh dikatakan 1 tahun lebih cepat itu terjadi. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih, khususnya saya mau kasih kekuatan kepada kita semua. Kita tidak usah terlalu lama menyedihkan kepergian Pak Yakob, karena satu waktu kita akan ketemu dengan beliau. Pengakuan iman Rasul di awal ibadah sudah kita ucapkan sama-sama dan kita sudah hafal. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia yang tadi kita baca sama-sama pun sudah menyatakannya. Sabar, di kebangkitan pertama kita akan ketemu dengan Pak Yakob. Kita akan jumpa dengan beliau. Bahkan saya selalu hibur diri saya hibur Ibu Rina, hibur istri saya. Saya berkata, Papi sudah tenang. Papi sudah kumpul dengan Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dengan tokoh-tokoh Alkitab, dengan Bapak Abraham. Sudah ketemu dengan mereka semua. Bahkan dalam kitab Ibrani sekali lagi dikatakan, mereka semua menjadi saksi-saksi iman yang sedang memperhatikan kita semua berjuang sampai garis akhir.
Maka itu biar kita sama-sama tetap semangat melayani Tuhan, khususnya bagi para jemaat dan para pelayan penatua diaken. Saya percaya tidak ada gading yang tidak retak. Saya juga masih muda, saya perlu banyak bimbingan, saya perlu banyak arahan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk kita menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu kembali dalam pertemuan-pertemuan rutin dalam ibadah kita di hari Minggu. Terima kasih, salam sejahtera, shalom. Satu hal lagi Bapak Ibu, saya terlewatkan tadi, saya undang Bapak Penatua Pak Edward Manurung untuk mendampingi saya. Jadi Bapak Ibu, sebelum nanti Pak Kiki mohon untuk maju sekali lagi untuk doa berkat bagi kita semua. Anggaplah ini menjadi keputusan pertama saya sebagai gembala untuk gereja kita GBI Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang. Kami waktu itu mengadakan rapat penatua dan diaken dan beberapa pelayan, dan usulan itu adalah usulan yang sangat baik. Maka itu saya sebagai gembala menerima usul tersebut dan mengambil keputusan bahwa pada tanggal hari ini 25 Februari tahun 2021 kita akan merubah nama gedung ini dari namanya Dom Mawar Saron menjadi Dom Yakob Nahuai. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu terima kasih untuk sama-sama bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan Bapak Pendeta jika besar ajaib Engkau ya Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Karena Engkau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan dari kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati, memelihara GB Mawar Saron selama 43 tahun. Satu perjalanan yang panjang yang Tuhan telah pimpin gereja ini. Hingga hari ini ada kami berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong GB Mawar Saron. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah, ucapan syukur dan pentabisan hari ini. Biarlah kalau sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
saat teduh sejenak, Bapak Ibu terkasih. Amin, amin. Selesai sudah ibadah ucapan syukur kita penghabisan Gembala Sidang pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh iya. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini berikan ucapan selamat. Kami persilahkan untuk boleh maju ke depan ataupun mengambil foto bersama.